tingkat Kecamatan Cidingdi dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan, Sabtu 22 Oktober 2022, siap dimulai. Peserta upacara memasuki lapangan dan membentuk barisan. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Pimpinan saya kembali siap. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan Ketua MWC NU Kecamatan Cidingdi. Oh, petugas. Ada panas. Kita ayat itu. Kita rencana untuk masuk ke depan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Diklat Santri siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Diklat Santri Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap kembali ke tempat. Sip. Pembacaan resolusi jihad. Amanat pembina upacara. Untuk bagian istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Syubanul Waton dan Mars Santri.
Pembacaan doa oleh Roy Surya MWCNU Cibimbing. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, keluarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pelantikan pengurus ranting NU sekecamatan Cibimbing masa khidmat 2022-2027. Pembacaan surat keputusan MWCNU Kecamatan Cibimbing. Pengucapan ikrar pengurus ranting NU sekecamatan Cibimbing. Dimohon seluruh pengurus ranting NU maju ke depan. Pembagian hadiah lomba vokal grup lagu Syubanul Waton. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Silakan para tamu undangan yang masih di jalan untuk memasuki di dalam tenda. Terima kasih. Tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan Sabtu 22 Oktober 2022 siap dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Out. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua MWC NU Kecamatan Cibingding. Untuk latihan istirahat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, bini sepuh, aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri yang saya ta'zimi dan taati,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para santri yang kami sayangi dan kami banggakan, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka upacara Hari Santri Nasional tingkat Kecamatan Cibingbin. Semoga kita semua selalu ada dalam ridho Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Momentum Hari Santri hari ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme bagian dari iman, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Hadirin yang berbahagia, makna Hari Santri Nasional yang telah disebutkan juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari Santri Nasional merupakan hari di mana kita sebagai para santri untuk lebih dan terus menghormati akan jasa para ulama yang telah memberikan pembelajaran. Saudara-saudara santri sebangsa dan setanah air, penetapan Presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ini merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan tahun 2015, setiap tahun kita ikut menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda-beda. Untuk peringatan Hari Santri tahun 2022 ini mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Tema ini memiliki makna bahwa santri adalah pribadi yang selalu siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa santri selalu ada dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil santri, tidak pernah mengatakan tidak. Makna dari kata berdaya sendiri yakni santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja. Santri sejak dulu memang dididik untuk menjadi ahli agama. Namun santri masa kini tidak hanya ahli ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya menjaga agama. Sebab salah satu tujuan penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat!
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kepala seraya membacakan doa untuk para pahlawan yang telah gugur di medan bakti, terkhusus untuk para alim ulama, para kiai, para santri. Semoga diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Santri. Pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Ikrar Santri. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air Indonesia, berideologi negara Pancasila, berkonstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan berkebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Siap menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Berperan aktif dalam membangun nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Siap melawan semua pihak yang akan merubah ideologi, konstitusi, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pembacaan resolusi jihad. Lapor. Pembacaan resolusi jihad siap dilaksanakan. Laksanakan. Resolusi jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama.
dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Mohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa, Madura. Lapor, pembacaan resolusi jihad telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Untuk latihan, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PKB, yang saya hormati Kepala Dinas Instansi, Sekretaris Kecamatan, para kasih, Kepala UPTD, UPT, Kepala KUA, dan Korwil Pendidikan. Yang saya hormati Ketua MUI, Ketua MWCNU, Ketua Muslimat, Ketua Patayat, Ketua Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggotanya. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para ustadz dan ustazah, tokoh agama se-Kecamatan Cibingbin. Yang saya hormati Kepala SMA, Kepala SMK, Madrasah Aliyah, SMP, MTS, SD, dan MI se-Kecamatan Cibingbin. Yang saya hormati para kepala desa, kasih pelayanan desa, dan ketua tim penggerak PKK desa se-Kecamatan Cibingbin. Yang saya banggakan santriawan dan santriwati, saya ucapkan selamat Hari Santri tahun 2022. Juga siswa-siswi dari SD, MI, SMP, MTS, dan SLTA. Yang saya hormati khususon panitia Hari Santri tahun 2022. Terima kasih atas penyelenggaraannya. Dan yang saya hormati seluruh hadirin peserta upacara Hari Santri tahun 2022 se-Kecamatan Cibingbin. Seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, serta taufiknya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan sehingga kita dapat mengikuti
dan melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat patuh pada tuntunan dan ajarannya hingga akhir zaman. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan amanat Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Untuk itu, mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Maksud dari tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan agama. Dulu ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga berperang melawan penjajah menggunakan senjata bambu runcing yang terlebih dahulu didoakan oleh Kiai Suksi Parakan Temanggung. Mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang digelorakan Kiai Hasyim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah pertempuran 5 hari di Semarang, para santri juga turut berada di garda depan perjuangan. Di tempat lainnya juga sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama santri-santri dan tokoh-tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama-agama di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, selain juga agama. Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya sebagai ilmu bidang keagamaan saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara.
Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah mata air yang selalu mengalirkan inspirasi-inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan atau hifdzunaf adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai ihsan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk, bagi santri menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri, merayakan dengan cara napaktilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selaku Menteri Agama, patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersukacita merayakan peringatan Hari Santri tahun 2022. Mari kita kepakat tangan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Mari kita bersama-sama mengucap ulang sebanyak 3 kali sambil mengepalkan tangan. Hari Santri tahun 2022 kita ucapkan bersama-sama. Hari Santri tahun 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri tahun 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Hari Santri tahun 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Holil Komas dicap dan ditandatangani. Demikian telah saya bacakan amanat dari Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2022. Semoga tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan para santri tidak melupakan tugas utamanya, yakni menjaga agama itu sendiri dan selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Karena agama adalah mata air yang selalu mengalir inspirasi-inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyanyikan lagu Syubanul Waton dan Mars Santri.
semuanya. Ayo semangat. Minta lima.
oleh Kepala KUA Kecamatan Cibimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa rajallahu tabarak wa ta'ala angkuri an-nasabi siratina rasulillahi ajma'in. Amin. Hamdan sagirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al lana dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal islamana islamal muslimin wa imanana imanan mu'minin wa salatana salatal khashiin wa niyatana niyatal muhlisin wa dunubana ya